Instagramnya Google Indonesia aja ya, kalau mau tahu gitu atau mau ikutan. Iya, sering gitu. Itu kayaknya kita tumbuh bersama hal itu gitu. Karena dari awal itu sering dari awal dari kampung aja gitu kita coba untuk ikut festival misal di luar daerah. Terus selalu diceng-cengin kayak misal, wah ada yang mau kosidahan gitu, ayo dong gitu lagu perdamaian kayak gitu. 5.000-an katanya gitu, 5.000 gitu. Terus kita suka ya udahlah gitu, nanti juga kan terbukti ketika naik panggung gitu. Terus misal pindah ke daerah yang lebih besar, bisa ke Jakarta dan sebagainya. Ketika misal ketemu ada musisi-musisi yang ketika kita misal mau sharing atau mau samperin, mereka udah pergi duluan gitu. Itu udah kita udah biasa menghadapi seperti itu. Jadi kita nganggapnya oh ternyata ya orang-orang seperti itu akan selalu ada walaupun nggak semua gitu. Petuah apa yang kalian dapat dari musisi metal yang pernah satu panggung sama kalian? Dan dari siapa? Banyak sih. Mulai dari, nah itu dari siapa? Om Ajis Jamrud. Om Ajis Jamrud gitu. Dia bilang setelah kita turun panggung, dia bilang jangan dulu nikah ya kalian, katanya nikah tuh pusing gitu. Kita langsung kita itu membekasi sampai sekarang. Terus kita bilang oh iya om siap, iya katanya jangan dulu nikah gitu, ngeband aja dulu katanya yang itu yang puas katanya gitu. Ini sampai ada yang nanya nih, tak pikir beneran pas di panggung for the sake of menjawab request dibawain juga tuh lagu perdamaian yang enggak kan? Enggak kan? Merusak reputasi itu Syafiq Pontoh, jangan sampai. Oke, sekarang aku pengen nanya soal guru kalian nih, Abah Erza Satya. Di semua interview aku dengar baik itu pembentukan VOB, belajar alat musik yang mengayomi kalian itu semua Abah. Pokoknya itu Abah semuanya. Orangnya di mana sekarang? Abah ada di Sumedang. Di Sumedang. Dia sebenarnya ngajar di kampung kita di Ngajaya. Cuman sekarang dia udah lebih sering sama istrinya di Sumedang. Jadi kan Abah jadi PNS gitu. Jadi sekarang kita nggak bisa ketemu seenaknya gitu karena sibuk mengabdi pada negara. Jadi di VOB sendiri berarti Abah nggak ada posisi apa-apa di VOB nih selain menjadi pencetus. Sampai sekarang Abah masih jadi penasehat. Terus setiap kita bikin lagu masih tetap diskusinya sama Abah juga. Berarti sampai sekarang masih komunikasi nih ya? Iya, jadi setiap pengambilan keputusan Abah selalu dilibatkan sih. Oh oke. Pernah nggak sih kalian menampilkan Abah di sosial media atau misalnya diajak gitu kalau ada wawancara di TV atau dimanapun gitu, pernah nggak sih hadir Abah? Sering diajak, sering hadir juga. Tapi Abah tuh selalu menolak untuk tampil di depan kamera. Yang terkenal. Iya katanya Abah nggak siap terkenal katanya gitu. Iya nih karena kan Abah ini selalu disebut ya. Tapi kita tuh nggak pernah melihat where is Abah gitu. Jadi kayak where is Molly jadinya Abah ya tante. Tapi sebenarnya dia sebagai penasihat sampai sekarang ya. Iya. Oke, menarik sekali nih. Kembali lagi kalau ngebahas tour Fight, Dream, Believe, What's Next? Apakah ini Wacken Festival masih jadi? Udah confirm? Wacken? Jadi. September atau Agustus? Lupa aku. Agustus ini ya, tahun ini ya. Jadi teman-teman selain tour Eropa akan ada lagi Wacken Festival di Jerman, Eropa juga sih, which is Eropa juga. Wacken Festival 2022 yang udah confirm. Jadi kalau ada yang bisa terbang ke sana nonton VOB, silahkan kita support tiga darah kita ini ya, yang belum pernah nih kita punya band metal hijab, tiga cewek-cewek berani breaking the bias. Kembali lagi nih kalau gitu ngomonginnya ke Google Indonesia, yang aku penasaran adalah kantor Google Indonesia ini Mbak Vida. Kalau Google sendiri bagaimana men-treat karyawan perempuannya sih di Google? Karena teman-temanku tuh jujur kayak aduh seru ya kerja di Google Indonesia, kayaknya selain kantornya enak, kayaknya fasilitasnya oke juga nih.
Amin. Ya, di Google sendiri secara internal kita juga punya target untuk meningkatkan partisipasi Oke. jumlah karyawan perempuan dan juga manajer level ke atas yang perempuan gitu. Jadi Oke. tiap tahun Google ngeluarin tuh report diversity and inclusion report untuk kayak melihat progres kita gimana. Kita pun masih harus meningkatkan itu Mbak Yu. Jadi Oke. secara global presentasi employee Google yang wanita tuh 30%, tapi di Asia Pasifik lebih tinggi. Kalau nggak salah 37-38%. Jadi kita agak sedikit lebih banyak presentasinya. Mm-mm. Nah, gimana caranya? Ada banyak. Pertama, dari awal kita mau interview, lalu kita melakukan review. Apa kan kalau misalnya kita ada wawancara, mesti tulis wawancara ini ya, Iya. notes gitu ya. Mm-mm. Itu bahkan di Google tuh secara sistem kita nggak bisa tuh bilang he, she. Itu akan nggak boleh. Oh Karena gitu. kita nggak mau membias. Jadi ketika kita melihat suatu review interview, itu kita tidak tahu apakah ini cewek atau cowok untuk mengurangi bias-bias di situ Wah, itu gitu. baru, Itu satu saya yang baru menarik. tahu tuh, Mbak. Oh, nice. Iya, Oke, oke. benar. Itu Oke. itu satu yang menarik. Itu Ya, komitmen kita untuk kayak meremove ya. Karena kan ya, mungkin ada bias yang kita pun nggak tahu gitu ya. ya. Itu pertama. Terus kedua, internally kita juga banyak banget support grup buat perempuan. Kita namanya Women at Google, Women at Indonesia. Jadi kita juga saling ada program mentorship, pengembangan diri gitu. Jadi kita memang mencoba melakukan semuanya. Kenapa? Karena kan ujung-ujungnya Google itu tentang knowledge information yang inklusif ya. Ya. Karena kalau enggak, apa gunanya knowledge dan information ini kan enggak tidak mencakup seluruh dunia. Nah, jadi kita merasa perlu itu dari awal adalah representasi itu penting gitu di dalam Google. Jadi kita melakukan ini nggak cuman karena socially is good, no, itu benar-benar dari jati diri Google. Kalau misalnya kita mau jadi perusahaan yang memberikan informasi ke seluruh dunia, maka representasi kita pun juga harus bagus. Oh, nice. Berarti aku juga pengen kaitkan ini ke lagunya VOB nih, soal baik itu pekerjaan, pendidikan gitu. VOB sendiri kan kalau membuat lagu itu berupa kritik sosial atau hal-hal yang membahas apa yang terjadi di sosial kita gitu ya. How you break things yang semestinya yang hal sebenarnya nggak masuk akal yang bisa lebih make sense gitu. Ini aku juga tahu yang lagunya VOB ini mengenai pendidikan. Jadi kan ada yang lagunya kondisi pendidikan di Indonesia nih ya. Nah sebenarnya apa sih harapan kalian terhadap sistem pendidikan Indonesia, guys? Harapan kita sih sistem pendidikan Indonesia bisa lebih mewadahi setiap bakat dan potensi para siswa gitu. Karena selama ini di sekolah kita lebih disibukkan untuk menghafal, menulis, lalu ujian, di mana di situ kita pokoknya apapun caranya kita harus dapat nilai bagus gitu. Oke. Iya, jadi selain itu kita juga dipaksa untuk unggul di semua bidang gitu. Matematika kita harus bagus gitu, IPA harus bagus gitu, tanpa mempedulikan ini siswa bakatnya di mana gitu, terus potensinya di mana gitu. Dan selama ini kan juga kayak misal pengalaman yang kita rasakan sendiri di sekolah. Adanya band perempuan misal dan band laki-laki itu dukungan yang diterima masih beda, sambutan yang terima masih sangat beda gitu. Dan kita pengennya ya kedepannya mungkin lebih di sekolah juga mulai sadar tentang kesetaraan gender dan sebagainya, dan itu bisa diajarkan ke para siswa yang ada di sekolah gitu. Oke. Nice. Dan ini akan selalu menjadi benchmark kalian membuat lagu-lagu berupa kritik sosial. Iya. Jangan-jangan nanti begitu udah mulai jatuh cinta beda lagi nih. Heartbreak gitu kan, tapi pakai suaranya suara ngegrowl deh. Nah, ngomongin ngegrowl, katanya Marsha lagi belajar ngegrowl. Iya. Siti lebih semangat daripada. Iya. Sebenarnya dua-duanya sih lagi belajar. Belajarnya Tata Masaha? Kalau untuk itu sih kita masih belajar, cari-cari di tipsnya di Google gitu, kayak teknik yang benar gitu, terus dari YouTube juga gitu. Jadi belum ada belajar les yang khusus gitu. Oh, belum ada. Padahal bisa tuh, pasti ini banyak sekali vokalis band-band metal Indonesia mau mengajarkan kalian dengan suka cita ya, dengan sangat ingin sekali pasti. Karena kan kalau nge-growl itu kan
justru inhale. Orang kan mikirnya nganggur, oh gitu doang kan. Padahal kan harusnya gitu kan. Jadi sedap. Jadi takut. Jadi takut. Karena kan inhale kan. Jadi lo harus punya power sendiri di kerongkongan gitu kan. Ya. Cemil nih, cemil. Correct me if I'm wrong. Bukan apa. Oke. Last one nih, pengen tahu. Kalian sudah berada di skena metal, ada nggak sih band-band metal Indonesia yang sebenarnya pengen banget kalian ajak diskusi, pengen tahu perspektif mereka dengan industri musik metal, kemudian pengen banget kolaborasi, itu band apa? Aku pribadi sih kalau metal pengen sama Seringai. Mas Ricky. Langsung dipanggil. Mas Ricky, gitu. Langsung pakai smart kemot, enak-enak ada yang mau collab, senang. Terus siapa lagi? Siapa lagi ya? The Squad mungkin. Okay. Karena ya sama Om Stepi udah beberapa kali ketemu dan mereka tuh asik-asik banget gitu. Mereka tuh contoh senior yang apa ya? Ke juniornya tuh bener-bener kayak teman aja, apresiasi gitu. Karena mereka sudah mulai berusia ya guys, jadi lebih pemikirannya lebih matang. Jadi lebih wise gitu loh, menanggapi hal-hal tuh lebih wise. Iya. Ini sampai ada yang nanya nih, dari followers kalian ada yang nanya, jadi main di Ceko nggak sih? Ada rencana main di Ceko? Oh ya, itu udah confirm. Itu sampai hari ini masih aman sih. Juli ya. Iya. Oh, kemungkinan Juli. Berarti yang confirm itu Wacken Agustus, di Ceko Juli. Wah. Ya. Kita dukung ya guys, VOB. Gila. Nah, sebelum kita menutup ngobrol-ngobrol bersama Pop Bella dari VOB dan dari Google Indonesia, mungkin dari tim VOB dulu, ada pesan nggak sih untuk teman-teman kita remaja-remaja pembaca Pop Bella untuk not just breaking the bias, tapi berani bersuara itu harus dimulai dari mana? Mungkin dari Marsha dulu. Ya. Oh, dari aku dulu. Menurut aku sekarang kan udah banyak kemudahan gitu yang udah tersedia gitu untuk kita nyari informasi dan segala macam. Jadi pesannya ya gunakan kemudahan itu dengan baik, karena ya kita juga harus tahu apa yang kita lawan gitu. Karena sebenarnya banyak perempuan yang bukan nggak ngelawan, tapi mereka kayak Mbak Vida tadi bilang nggak tahu gitu harus ngelawan kayak apa dan gimana. Karena kebanyakan yang kita alami di kampung aja sebenarnya mereka tuh nggak aware tentang kesetaraan dan hak-hak perempuan. Jadi mereka taunya ketidakadilan yang mereka terima itu ya alamiah gitu. Itu takdir yang udah gitu turun temurun, nggak bisa diubah. Nah, menurut kita langkah awal adalah cari sebanyak mungkin pengetahuan untuk diri kita sendiri, dan kadang itu juga nanti kedepannya bisa membantu kita untuk mengenali potensi dalam diri kita sendiri yang bisa kita kembangkan. Gitu. Well said Marsha, kamu memang bagus sekali, lancar ya tadi.